Halo Prilly, Hai, apa kabar? baik. Apa kabar, Kak? Capek ya? Capek habis ganti ban. By the way, aku tadi habis disuruh ganti ban, guys. Ya jadi pokoknya lihat aja nanti di vlognya Prilly, dia melakukan activity yang di luar dari kebiasaannya. Ya nggak Benar sih? sekali. Pernah nggak tapi sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah ganti Tapi ban. makasih loh. Aku senang kalau aku dapat bisa melakukan hal-hal yang orang kira aku nggak bisa. Oh iya sih, tapi emang semua orang berpikir cewek tuh jarang ada yang bisa ganti ban. Of course, apalagi badan aku kecil gini kan, Iya. orang kiranya nggak bakalan kuat pasti. Tapi ternyata tadi, ya pokoknya keren deh, kalian harus nonton aja, gue nggak boleh bocorin. Tapi gue amazed lah, hari ini gue amazed sama Prilly. Nggak seperti yang gue lihat di sosial media. Emang di sosial media aku tuh gimana sih? Ya gimana ya Maksudnya dari perspektif cowok ngelihat aku di sosial media tuh kayak gimana sih aku? Iya maksudnya ya seperti ya brandingnya gitu kan, kelihatannya kayak super duper manja. Oh iya ya. apa mesti iya Aku tuh kelihatannya. aku nggak pernah rencanain branding apa soal di sosial media, tapi Kan itu yang terlihat. terbentuk dengan sendirinya kan. Terus maksudnya ya princess lah gitu kan. Oh. Terlihatnya seperti itu. Tapi ternyata pas tadi ngerubah mindset. Jadi kalau ternyata kalau udah kenal nggak kayak gitu. Nggak manja, Beda. justru tomboy ya. Iya justru tomboy dan beda banget loh ternyata. Maksudnya dari brandingan yang kita lihat di sosial media tuh super duper beda. Iya ya, nggak tahu kenapa. By the way Prilly, mau nanya. Yes. Pertama kali naik mobil. Aha. Sebelum nyetir nih ya, Sebelum pertama kali nyetir. naik mobil ya. Naik mobil apa? Pernah inget gak? Oh my god. Dulu zaman dulu mobil papaku apa ya yang kecil itu? Yang kecil. Yang semua mobil juga banyak yang kecil. General banget ya. Ngomongin brand gak apa-apa kok? Ngomongin Nggak, brand. ya aku lupa. Mana gue tahu nama mobil. Mobil zaman dulu, tahun 2000. Honda Civic, Visto. Bukan. Satu lagi. Itu ya? A-Class, Corolla, Iya itu tuh. Corolla. Corolla. Toyota Corolla. Iya itu. Pertama kali naik mobil tuh. Seingat aku itu ya waktu aku masih kecil kan itu. Oh iya iya Tuh. iya. Bener-bener kayaknya itu mobil pertama papaku kayaknya ya. Maksudnya pas berumah tangga gitu. Oh. Dan aku oke. kan anak pertama, jadi nyobain naik mobil gitu. Oke, lucu juga ya. Corolla pertama kalinya Corolla tuh ya berarti pertama kali Kayaknya. naik. Kayaknya. Nah, itu kan pertama kali naik mobil ya kan. Berarti memang dari keluarga kan. Sekarang berikutnya. Pertama kali beli mobil. Pertama kali beli mobil, aku beli mobil Jazz kalau nggak salah. Honda Jazz. Honda Jazz. Karena itu nggak terlalu besar kan. Iya. Aku tuh dulu les nyetir. Oh. Aku tuh dulu waktu SMA les nyetir. Awalnya karena ya biar mandiri aja gitu. Terus akhirnya nyari mobil yang pas ukurannya buat aku kan kecil kan. Terus akhirnya beli Honda Jazz yang Matic tuh waktu itu. Oh, Kak, itu belajar nyetir. Waktu itu berapa lama belajar nyetirnya? Sebentar banget, aku soalnya belajar yang langsung Matic bukan yang manual dulu. Oh. Jadi benar-benar belajar langsung pakai mobil Langsung Matic. pakai mobil Matic. Langsung pakai mobil Matic. Tapi Mm-mm. pas pelajaran parkir, Heeh. aku tidak masuk. Oh. Jadi cuma sampai nyetir di jalan raya tapi nggak bisa parkir. Jadi bisa nyetir nggak bisa Nggak bisa parkir. parkir. Jadi dulu lucunya adalah aku ke sekolah nyetir sendiri kan waktu SMA. Mm-mm. Sampai di Tunggu SMA kelas berapa nih? SMA kelas 2. Oh, berarti udah 17 tuh ya. Udah 17. Udah punya Udah punya SIM. pacar. Oh, udah punya pacar. Udah punya pacar dan udah punya SIM. Aduh, oke. Jadi aku nyetir, terus dulu aku minta pacar aku yang parkirin. Oh. Jadi sampai sekolah, parkirin dong, dia yang parkirin. Oh. Soalnya dulu teman-teman aku mobilnya bagus-bagus banget. Jadi aku Oh. takut kalau parkir sendiri ngelecetin mobil mereka. Oh, gitu. Dulu teman-teman aku tuh mobilnya Porsche, Mhm. BMW pintu 2. Aku tuh Jazz udah paling culun deh. Aku tuh di sekolah paling culun deh. Yang Iya, lain iya, tuh iya. wah gitu kan keren-keren banget. Makanya daripada aku ngelecetin mobil orang, gantinya lebih gede, mendingan pacar aku aja yang parkirin. Tunggu. SMA-nya di mana sih? Kaseto. Oh, pantesan. Heeh. Tapi by the way itu pacar apa supir? Suruh parkirin. Lebih ke dulu bucinnya kayak gitu ya. Dulu anak-anak SMA zaman dulu tuh bucinnya nganter-nganterin terus. Oh. Apalagi doi rumahnya di Cibubur, saya di Tangerang. Oh, gila Jauh. ujung-ujung. Makanya. Itu dan dianterin. Dianterin. Jadi kalau kamu pulang dianterin pakai mobil kamu, dari situ dia pulang naik umum. Kadang kalau aku bawa mobil berarti masing-masing. Cuma Oh. kadang dia suka jemput dulu ke rumah aku, Hah? terus kita ke sekolah, terus pulangin aku, terus dia ke rumah lagi. Tunggu. Rumahnya dia di Cibubur. Cibubur. Heeh. Jemput kamu ke Tangerang. Tangerang. Nganter sekolah di Bintaro. Bintaro. Terus dia nganterin kamu lagi baru dia pulang. Iya. Gila udah kayak Jakarta Bandung tuh. Itu emang kalau cowok deket sama aku dari zaman sekarang ujiannya adalah rumahku Rumah jauh. Tapi itu effort banget loh. Untuk melakukan itu tuh effort, apalagi Cibubur macetnya gila-gilaan Namanya kan. juga waktu SMA kan dulu mah bucin mah. Iya. Kalau sekarang mungkin udah nggak mau ya orang.
Ya Nggak tahu belum deh. tentu, belum Belum tentu, ya? belum tentu. Kan tingkat kebucinannya beda. Bener. Aku punya temen loh yang bucinnya lebih parah dari itu. Apa? Kayak gimana? Iya maksudnya bener-bener dianterin, kalau udah nganterin sampai rumah tunggu sampai masuk dulu, nungguin dulu ntar di depannya 5 menit 10 menit udah selesai beres-beres belum udah baru dia pulang. Kakak Ada. kakak gitu Enggak sih aku nggak kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu ya? Enggak, tapi ada yang kayak gitu. Tapi aku selalu punya punya apa ya, bukan punya cowok sih, maksudnya punya orang yang deket sama aku tuh rumahnya jauh-jauh dan mereka melihatkan usahanya dari situ. Iya. Ada yang rumahnya di Bekasi. Tapi dulu papaku sama mamaku pacarannya di Jakarta Padang loh. LDR. Dan zaman dulu kan berarti belum pesawat juga belum ada. Ada, tapi masih mahal banget mahal kan. banget. Tapi papaku naik mobil Jakarta Padang, Padang Jakarta. Jadi Jumat sore Jumat malam udah berangkat ke Padang supaya malam Minggu sama mamaku, Minggu malam pulang. Jadi Senin sore udah di Jakarta. Naik mobil. Itu yang perlu dicontoh Iya. sama cowok-cowok zaman sekarang ya. Wah gila sih. Itu pengorbanannya ya dulu, cinta zaman dulu kali ya gitu ya. Mungkin sekarang nggak ada yang mau selebay itu ya. Tapi ya papaku tuh dulu kayak gitu. Itu story-nya kayak gitu. Gila. Papa mamaku tetanggaan tuh. Jadi 5 langkah doang. Nggak ada usahanya. Anyway mau nanya dong, kan tadi berarti Honda Jazz Iya. ya. Kalau sekarang kepikiran nih, kalau sekarang nih kan kamu udah sibuk banget, secara aktivitasnya juga banyak banget. Milih mobil apa sih di gambaran kamu? Ya secara ya dengan kesibukan kamu saat ini ya. Aku tuh bener-bener aku tuh orangnya paling nggak terlalu peduli sama penampilan mobil aku ya. Makanya aku tuh mobil udah nggak ganti-ganti selama 5 tahun. Dan yang aku pakai sekarang untuk operasional aku kalau aku syuting itu Elgrand. Karena gede kan. Wah gila, sama mobil gue kemarin Elgrand. Iya, Elgrand karena gede, terus kayak nyaman. Dan bener-bener gak ganti-ganti. Teman-teman artisku udah pada ganti Alphard dan segala macam. Tapi Elgrand sama Alphard sama loh. Iya, cuma kan maksudnya kalau mau gaya-gayaan gitu loh. Oh iya. Soalnya aku udah 5 tahun gak ganti, bener-bener itu aja mobilnya. Tapi emang menurut kamu mobil itu menjadi sebuah gaya nggak sih? Menjadi sebuah lifestyle nggak? Kalau aku tidak, karena aku nggak peduli sama mobil. Maksudnya aku nggak terlalu peduli apa mobil yang aku pakai gitu. Mobil itu tidak menggambarkan diri aku siapa dan berapa banyak uang yang aku punya. Menurut aku, kalau aku, makanya aku mobil nggak ganti-ganti 5 tahun. Aku cuek. Walaupun kadang papa aku kayak ganti udah 5 tahun nggak ganti-ganti. Kamu kan ada uangnya. Cuma aku kayak gila, aku harus spend uang 500 sampai 1 M untuk beli mobil baru, sedangkan itu bisa aku putar lagi buat bisnis buat investasi saham gitu. Gila. Jadi aku nggak ganti-ganti. Akhirnya yang aku lakukan adalah dicat baru aja, dibersihin aja sampai kayak baru lagi, tapi ya mobil itu aja. Oh, keren banget ya. Gitu. Jadi Makanya kamu kalau ngeliat cowok nggak dari mobilnya, gitu. Iya. Oh, Lihatnya berarti- dari udah invest saham apa aja gitu. Oh gitu tuh bocoran tuh ya. Jadi kalau yang mau deketin Prilly ya nggak perlu gaya-gayaan Nggak pakai ada mobil ya, gaya nggak perlu ya. mobil, Yang penting perlu. udah invest apa aja, mikirinnya udah Udah jangka invest panjang apa ya. aja gitu dong. Mikirnya tuh udah jangka panjang banget ya. Iya dong. Karena Selain kan sekarang kegiatan kamu apa aja sih aktivitasnya? aku kuliah masih lagi skripsian bab 4. Terus syuting masih, kebetulan juga ini lagi post pro karena aku kemarin ngeproduserin film sendiri. Produsen film sendiri. Iya, jadi lagi editing, grading, voice over segala macem diurusin juga kan. Sama lagi running my businesses. Apa tuh bisnisnya? Ada 8. Ada 8 bisnis. Iya, jadi food and beverage, ada makanan, ada juga kecantikan, ada juga bisnis baru, ada emas. Aku Keren banget. ada jewelry brand sama crystal. Tapi itu bisnisnya biasanya kolaborasi atau memang sendiri? Ada yang sendiri, ada yang kolaborasi. Sebenarnya bukan kolaborasi yang gimana-gimana ya, sebenarnya cuma kayak partner aja Iya, untuk iya. bantuin gitu. Wah gila. Aku bisnis lebih suka sendiri sih daripada yang terlalu banyak collab gitu. Iya, Terlalu bener. banyak kepala. Jadi biasanya satu bisnis tuh partner aku hanya satu. Karena Bener-bener- dia untuk ngurusin semuanya. Iya, misalnya gitu ya. kayak dia yang urusin pabrik, operasional, apa segala macam, udah satu orang itu aja gitu. Kamu belajar bisnis dari mana sih? Otodidak. Otodidak. Aku kuliahnya bukan bisnis, aku PR malah kuliahnya. Kuliahnya PR. Iya. Tapi sekarang bisnisnya udah banyak nih, udah 8 nih. Iya. Gila keren banget. Sebenarnya motivasinya cuma karena pengen punya uang, udah itu aja. Terus kalau punya uang mau ngapain? Pengen hidup tenang aja, nggak mau ketergantungan sama orang lain, dan lebih mending orang yang ketergantungan sama aku daripada aku yang ketergantungan sama orang lain. Oh. Gitu, hidup settle aja kayak mau pergi ke sana nggak mikir, mau beli ini nggak mikir gitu. Ya nggak perlu kaya-kaya banget tapi mau apa aja ada gitu Iya, ya. nggak perlu yang kayak banget, tapi kalau mau beli tas ada, mau Iya, iya, liburan iya. ada, mau makan mewah ada. Tapi gitu. itu kamu berbisnis mulai
umur berapa sih berpikiran untuk ya gue pengen bisnis aja deh? 2016. 2016. 2016 tuh mulai ikut-ikutan waktu itu, ada peluang untuk kita bisnis kue waktu Iya, itu, iya, kue-kue jangan artis. iya, Aku iya. coba ikut, tapi aku masuk ke BOD-nya, aku lihat sistem bisnisnya seperti apa. Awalnya diajarin sama papa cara Iya. baca budget, Mhm. nih budgetnya kemana. Awalnya dari situ, terus akhirnya buka restoran sendiri sama partner aku satu namanya Lala. Terus kita sama-sama saling belajar. Mulai dari situ terus restoranku udah jalan 2 tahun dan itu sendiri, belum keren. franchise, benar-benar kayak semua cabangnya di take care sendiri. Terus baru deh mulai coba-coba bisnis lain lagi. Nah sekarang yang lagi aku belajar bisnis emas. Jadi ini jewelry yang aku pakai ini brand aku sendiri gitu. Terus sama crystal. Gila. Jadi aku tuh terapi crystal healing namanya. Jadi terapi mental menggunakan kristal. Jadi batu kristal itu kan batu alam yang punya energi. Oke. Energinya itu punya energi baik untuk tubuh kita untuk menghilangkan stres gitu-gitu. Oke. Karena aku terapi kristal, kenapa enggak aku menciptakan brand Iya, kristal iya, healing? gila. Gue kayak lagi kuliah nih guys. Gue lagi kayak lagi 2 SKS. Ini kita mau ya. ngomongin ini otomotif ya, Iya, lagi iya. bisnis. Tapi maksudnya ya itu kan juga menjadi sebuah inspirasi juga ya. Maksudnya kayak banyak sekarang umur gue berapa? 25 tahun ini. 25 tahun udah punya 8 bisnis, udah hidup settle. Gila, itu kan impian semua orang kan gitu. Alhamdulillah. Tidak mudah tapi. Nggak mudah. Tapi buat pemikiran kalau ternyata mobil itu nggak cuman buat tampilan atau nggak cuman buat lifestyle itu jarang loh. Karena banyak kan orang yang berpikir kayak ya gue harus punya mobil yang enak dilihat apa segala macam gitu kan. Well, papa aku tuh tipe yang mobil untuk gaya. Makanya dia kadang suka kesel. Tunggu bentar. Gaya sama hobi beda tipis nih. Dia kayaknya gaya deh. Dia kayaknya gaya. Soalnya dari Oke. dulu, Heeh. papaku kan wira swasta ya. Mm-mm. Jadi dia selalu kalau punya uang beli mobil. Mm-mm. Dan dia suka banget Mercy. Jadi dari dulu dia selalu beli Mercy. Sampai sekarang mobilnya Mercy. Oh. Nah, aku tuh kayak Mercy kan mahal banget menurut aku. Iya, Jadi iya, kayak iya. ngapain sih gitu, kayak buat apa sih? Terus menurut dia, ya kan papa kalau ketemu sama klien papa harus mobilnya harus bagus dong Iya, gitu. iya, iya. Nah, aku sama papaku perspektifnya beda. Mungkin Kebalik karena ya. cowok kan, mungkin. Enggak, tapi enggak, itu mungkin pemikiran zaman dulu, pemikiran zaman sekarang emang berbeda. Oh gitu ya? Iya, emang berbeda. Nah jadi papaku tuh kesel aku nggak ganti-ganti mobil, dia yang kesel kayak Eh. ganti kek, itu mulu beli Alphard kek Tapi gitu. seandainya kamu harus mengganti mobil nih, misalnya, mobil 5 tahun udah nggak boleh di sini, misalnya ya, Ya. kamu akan milih mobil yang kayak gimana? Kayaknya yang gede juga sih, karena kan Yang aku gede? nggak nyetir sendiri, emang mobil tuh untuk aku istirahat. Iya. Gitu. Tapi kalau seandainya punya pilihan, kamu nggak ada pilihan, kamu disupirin, kamu harus nyetir sendiri. Aku nyetir sendiri, Iya, mobil apa yang akan kamu beli? Mini Cooper. Mini Cooper. Iya, that's my dream car. Oh ya? Jadi waktu SMA, Hah? aku pernah masukin di Instagram aku, kayak sampai sekarang masih ada ya, zaman dulu banget postingannya. Mini Cooper warna biru, terus aku tulis captionnya dream car. Terus aku bilang kalau aku punya uang, Hah? aku akan beli mobil ini. Ternyata pas uangnya ada, Kamu nggak beli? aku nggak tega untuk belinya. Karena kayak menurut aku it's too much, 500 jutaan kan waktu itu. Iya. Terus kayak untuk mobil aku operasional sendiri, kecil, nggak muat barang banyak, disetirin supir juga, kayaknya nggak efisien, apalagi cuma untuk gaya-gayaan doang. Jadi aku beliin Oke. mobil yang lebih berguna gitu. Gila, ini gue kayak lagi belajar guys, beneran gue kayak lagi belajar. Oke, di luar itu ya, berarti kalau misalnya someday akan beli mobil buat diri sendiri, berarti pilih mobilnya memang yang kecil, Iya. ya kayak Mini Cooper gitu Iya, ya. karena kan aku nyetir sendiri. Iya, Mini iya. Cooper. Nah, mau nanya, kamu punya koleksi gak sih? Sebagai seorang Prilly, koleksinya apa aja sih? Pengen tahu aja. Koleksi apa ya? I don't know. Aku nggak punya any kind of collection. Gak ada, even kayak apapun gitu? Tas gitu? Ya tas atau sepatu tuh aku nggak koleksi, emang beli-beli aja. Oh. Tapi nggak yang harus punya Yang brand ini. dijadiin gitu, yang dijadiin pajangan atau apa Nggak gitu? ada. Harus Nggak punya ada. brand ini, harus punya warna ini, nggak ada. Just buy what I want and what I need. Oke. Makanya nggak ada koleksi-koleksian sebenarnya. Nggak ada koleksi apapun gitu. Kalau gitu kan punya hobi apa yang mungkin orang nggak tahu nih? Oke, hobiku pole dance. Oh itu termasuk hobi ya kalau Itu itu ya? hobi dan olahragaku. Oh. Karena kalau nggak hobi sakit banget. Pole dance itu kan sakit banget. Oh. Kalau nggak hobi pasti nyerah. Karena it's so painful. Aku belajar pole dance tuh betis aku udah pernah berdarah, paha aku udah biru-biru. Ini aku luka-luka. Kita kan tahan berat badan di sini kan. Ini aku udah luka-luka. Ya kalau nggak hobi orang udah nyerah lah pasti, badannya udah lecet-lecet, udah ada koreng gitu kan. Iya, Tapi karena iya. aku hobi jadi terus diterusin. Oh, itu salah satu hobi kamu yang bisa jadi stress relief kamu berarti? Ya? Yes, kalau aku stres aku I pole. When I Oh. stress I pole. Makanya aneh. Karena kata guru aku, kok aneh sih when you stress you pole, but it's actually
painful at the same time gitu. Iya, makanya. Oh, itu baru tahu juga kalau ternyata pole itu merupakan sebuah hobi yang stress relief ya. Iya, mungkin karena aku kan sebutannya polerina, jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang slow, klasik, bukan lagu-lagu yang eksotik gitu, bukan. Jadi di saat aku nari di tiang, walaupun rasanya sakit, tapi karena alunan lagunya yang klasik, yang menenangkan tuh rasanya beda gitu. Gila sih, keren banget sih. Tapi nih mau nanya dari sudut pandang seorang Prilly ya, kayak otomotif ya, dunia otomotif. Kan tadi kalau kamu bilang ya mobil itu bukan buat lifestyle atau bukan buat gaya-gayaan gitu ya. Tapi kalau menurut kamu, kalau ada orang yang koleksi mobil tua atau dia punya mobil balap karena dia juga hobinya balap, what do you think? Kalau ada uangnya nggak apa-apa. Menurut aku orang tuh bebas mau kayak gimana aja asal dia punya uangnya gitu. Tapi jangan nggak punya uangnya terus dipaksain. Ngerti gak sih, kayak budgetnya pas-pasan tapi koleksinya mobil-mobil tua yang mahal. BPJS. Ya menurut aku itu kayak ya kan, budget pas-pasan. Jiwa sosialita. Iya, itu menurut aku salah banget. Kayak ngapain sih itu kan barang-barang koleksinya kalau dijadiin uang masih bisa diputerin untuk bisnis atau sesuatu yang lebih primer gitu jatuhnya. Jadi kalau kamu sekarang lebih seneng disebut bisnis woman atau lebih seneng lebih seneng disebut artis? Aku lebih senang disebut wanita karir, karena kan artis juga berkarir, bisnis juga karir. Oke, keren loh. Gitu. Ya kalau budgetnya ada mau koleksi mobil mewah juga silahkan. Kalau budgetnya ada, kalau budgetnya nggak ada ya nggak usah gitu. Oke, gila, pemikirannya sangat dewasa sekali sih. Oke, terakhir, kamu tahu drifting? Tahu. Tahu dari mana? Sering lihat di YouTube. Sering lihat di YouTube? Sering lihat di YouTube. Oh ya? Ya. Sekepo itu kamu nyari tahu atau cuman tiba-tiba ada di beranda gitu? Sering banget trending deh. Konten-konten kayak gitu tuh sering banget trending, pasti kan aku klik kan. Terus aku lihat, abis itu banyak temen-temenku juga yang drifting. Waktu itu Nagita Slavina pernah, Wulan Guritno. Akhirnya aku suka ngeliatin gitu, dan aku ngeliat kayak penasaran ya. Oke, menarik. Pengen cobain? Pengen sih. Pengen ya. Nanti kita bikin videonya gitu, coba. Oh my god, I'm so scared. Tapi itu nggak akan kenapa-kenapa kan? Enggak dong, kan kita semua udah ada faktor safety-nya dari joknya, dari ya pokoknya semua udah kita makanya siapin. Beda ya. Beda Berarti sama, nggak bisa drifting kalau mobil biasa nggak bisa? Mesti dirubah, banyak yang harus dirubah. Bannya terutama ya? Enggak, kaki-kakinya. Oh. Karena mobil yang dipakai drifting itu mobilnya harus stiff, nggak boleh yang kayak empuk gitu, itu bisa kebalik. Oh iya? Iya. Oh jadi kalau orang gaya-gayaan drifting pakai mobil biasa itu salah banget berarti salah banget. Apalagi kalau gaya-gayaan nyobanya di jalan. Wah itu salah banget, itu salah banget. Ya mungkin beberapa orang ngelihat itu akan menjadi impress gitu ya. Tapi sebenarnya itu membahayakan orang lain kan. Aku nggak sama sekali. Aku paling nggak suka cowok ngebut. Oh ya? Nggak suka cowok ngebut? Nggak. Makanya dulu kalau berantem sama mantan aku kan cemburuan. Kalau dia cemburu dia ngebut, karena dia tahu aku nggak suka. Dan dia tahu aku akan nyerah. Karena aku silent treatment kalau marah. Bener-bener yang kayak diem 1000 bahasa bisa 3 hari aku diemin. Wah gila, sama banget kayak gue nih. Bintang apa sih? Libra. Oh enggak, aku Leo. Oh, beda tipis lah. My best friend Leo. Oh itu pantesan kita berarti akan cocok. Nah aku silent treatment untuk ngebuat aku ngomong atau at least minta tolong gitu. Itu dia ngebutnya tuh yang kayak ngebut yang nggak pakai 140 lebih. 140 ngebut. Menurut aku tuh ngebut banget ya. Ngebut ya. Menurut aku tuh ngebut banget. It depends. Makanya balik lagi ke mobil. Contoh ya, kamu bawa mobil Honda aja 140, rasanya tuh kenceng banget. Tapi kalau kamu pakai BMW seri 3, dia BMW 180, berasanya pelan banget. Menurut aku kalau aku udah ngeliat itu 140, aku tuh udah deg-degan. Karena kamu lihat. Iya harusnya aku gak usah lihat. Kalau kamu nggak lihat, kamu nggak akan berasa. Jadi itu lagi berantem, aku lihat dia udah kayak 140 mau ke 160, aku udah kayak zikir aja di dalam hati. Aku gila, gue masa kalah sih gara-gara ngebut gini, tapi nanti gue mati gimana nih kalau tabrakan. Akhirnya aku yang kayak oke, I give up, just can you please drive safely. Aku yang kayak daripada dicuekin. Anjir, tapi itu gue banget sih kan. Itu kayak diri gue kayak lagi dibacain gitu barusan. Jadi kalau lagi ngambek ngebut ya? Iya. Kalau lagi didiemin ngebut. Kayaknya itu
ini deh, semua cowok gitu. Enggak, karena kalau lagi didiemin ngebut, karena apa kan, kita ngebut maksudnya bukan ngebut yang nggak pakai otak gitu kan, kadang-kadang suka tipis-tipis sampai segala macam kan, sampai akhirnya si cewek udah ngapain sih kayak gini, gitu udah kan. segala macam, semuanya kan bisa diomongin gini, udah ngomong aja gitu, akhirnya jadi omongan. Baru abis itu dari yang tadi ngebut jadi kilometer cinta. Tahu nggak kilometer cinta? Kalau kilometer cinta tuh 40 pelan-pelan supaya lebih lama di mobil. Jadi zaman dulu tuh sebutannya kilometer cinta. Oh, jadi kalau cowok nganterin aku pulang 40 itu kilometer cinta, ya? iya. Kalau 140 160 kilometer. Ya, itu kalau itu pengen cari perhatian Marah aja, ya. marah. Ya, tapi kalau misalnya zaman dulu tuh zaman aku kuliah tuh sebutannya kilometer cinta. Jadi kalau lagi nelfon, ngapain lu di situ lo? Lagi kilometer cinta lagi lo, ngapain lo gitu. Kan kelihatan kan kalau mobilnya pelan jalan. Gitulah kalau dulu lah. Oh, aku tuh kalau ngebut gitu awal-awal pas orang ngebut pas aku ngambek, aku tuh pasti nyerah kan. 1 menit aku udah takut banget kayak udah nggak usah ngebut, bisa gak sih gitu kan. Tapi lama kelamaan aku kuat tuh, jadi bisa aku makin berarti marah. yang tadinya mantan kamu ngebut, berarti mantan kamu nextnya kalau mau jadi pacar kamu harus bisa ngedrift, karena kalau ngedrift pasti kamu sebelum 1 detik udah oke sayang, aku maafin, aku nggak jadi silent treatment. udah langsung selesai. Oke sayang. Gila. Bahaya, kayaknya aku nggak boleh punya pacar pembalap nih. Oke, terakhir deh, ini kayaknya menarik nih, ya kan? Dengan tipikal kamu yang kayak tadi yang kamu sebutin semua, cowok model apa sih yang pengen kamu pacarin? Jujur, aku pernah ngefans banget sama pembalap, tapi aku nggak mau nyebut namanya. Oke. Kenal nggak kira-kira? Nggak tahu deh. Balapnya di mana nih? Nggak mau. Nggak, balap, nggak. Simpel, nasional apa internasional? Nggak mau malah nanti ketahuan, nggak mau kan itu lingkupnya kecil banget. Pokoknya aku pernah ngefans sama pembalap ini lah. Terus aku sampai kayak saking ngefansnya aku sampai kayak gila ini bisa nih jadi kriteria pacar gue. Aku sampai kayak gitu. Aku tuh picky banget kan. Maksudnya, jadi salah satunya mungkin kamu bisa jadi drifter, bisa buat jadi pacarnya Prit. Udah. Belum tentu juga dia suka sama aku, cuma aku fans aja gitu kayak. Tapi cowok mana yang berani deketin kamu? Sedikit. Nggak ada. Gak, karena coba dengan kriteria kamu 25 tahun udah punya 8 bisnis, hidup udah settle. Coba kamu lihat sekeliling kamu, seumuran kamu 25 tahun, cowok kayaknya belum ada deh yang kayak gitu. Jarang lah, sedikit lah. Iya, belum ketemu Ya. Pembalap itu kayaknya oke sih. Nggak bercanda. Jadi bercanda apa beneran nih? Nggak, aku ngefansnya beneran. Tapi aku bercanda kalau yang mau dia jadi pacar aku bercanda. Aku ngefans saya sama dia karena sebenarnya aku ngefansnya bukan karena dia pembalap, tapi karena aku melihat interviewnya dia. And I think he's a really smart guy. Aku suka sekarang sama. Udah nikah belum? Belum. Sekarang masih belum nikah? Belum. Aku suka sama cowok pintar. Pokoknya cowok kalau pintar, terus dia kalau public speakingnya bagus, aku langsung suka gitu. Aku udah tahu itu siapa. Terus pas dia wawancara aku kayak jangan gitu dong. Pas dia wawancara aku kayak oke, I think he's a smart guy. Dia secara tidak langsung membuka, karena apa? Ya kan? Karena yang pertama, nggak semua pembalap itu dekat sama media. Jadi ketika kamu menyebutkan pembalap, dia kalau di interview dan dia punya public speaking yang bagus, otomatis dia pembalap yang udah dikenal banyak orang. Dan itu cuma sedikit. Dan kalau ketika tadi aku tanya, kamu pembalapnya nasional atau internasional, kamu nggak mau jawab, berarti dia internasional. So nggak salah lagi kan? Nggak tahu. Oke, anyway Prilly, thank you banget. No, I talk to him. Aku udah pernah ngomong sama dia. Ngobrol beneran? Di chat. Chat? Ya. Ketemu? Nggak, belum. Kenapa? Ya nggak, belum aja. Aku di chat waktu itu ngucapin selamat. Nanti dia nonton, dia tahu lagi gue ngefans sama dia. Ngucapin selamat. Enggak, waktu itu aku membutuhkan review dia untuk salah satu karyaku lah. Gitu. Tapi habis ya udah gitu aja. Yang ini lagu kemarin. Bukan. Ada zaman dulu banget. Terakhir aku chattingan sama dia 2017 tuh kan aku sampai hafal. Oh, dia pas lagi nggak di Indo tuh ya. Apaan sih? Maksudnya gitu. Kan mancing Ya pokoknya aku udah chattingan sama dia. Iya, tapi pas gitu. 2017 dia belum di Indo kan? Nggak tahu, aku nggak tanya dia di mana, kan cuma chattingan doang. Cuma chattingan boleh tolong review ini gak gitu doang. Terus dia mau sih pada saat itu. Cuma belum di review sampai 2021. Masa? Oke, nanti gue bilangin sama orang. Kayaknya gue tahu siapa.
Oke Brili, kita abis ini akan drifting. Terima kasih Oke. banyak udah mampir ke J99 XR Drifting Yes. Academy. Seru banget obrolannya kali Seru ini. banget nih. Sumpah seru Abis banget. ini aduh kebuka deh gue ngefans sama siapa deh. Enggak ada yang tahu kan. Guys kalau tahu pura-pura nggak tahu ya tolong. Kalau tahu tulis di bawah ya. Nanti gue bikin fake account dulu, gue tulis namanya. Enggak bercanda. Perlu gue sebut nama zodiaknya nggak? Tapi udah tahu kok, agak tinggi kan? Apa sih enggak? Oh bukan. Oh berarti yang agak pendek. Belum pernah ngukur tinggi. Kalau kelihatan kan bisa kelihatan kalau dia lagi foto atau lagi interview kan. Kayaknya dia family guy tuh udah. Family guy kan? Iya tahu banget. Single seater lagi balapannya. Oke, Brili, thank you banget udah datang di podcast kita Iya, kali sama-sama. ini. Makasih loh. Thank you ya. Udah membuka rahasia saya Pokoknya sedikit demi sedikit. abis ini kita latihan drifting. Mudah-mudahan di next podcast kamu bisa share keseruan drifting Yes. bareng J99 XR. Oke. Oke, bye bye. Woo.